Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk pertemuan hari ini yaitu mengenai fungsi transenden. Materi yang kedua adalah mengenai fungsi inverse dan turunannya. Kita bahas dulu untuk fungsi inverse-nya. Pada setiap grafik di atas ya ini ya, periksalah kebenaran pernyataan berikut. Setiap satu titik X berpasangan dengan tepat satu titik Y. Kalau di sini satu titik X, satu titik Y. Benar ya, karena di sini tahu X-nya berapa, minus berapa, Y-nya 1. Sedangkan di sini pun juga seperti itu. X-nya adalah positif, sininya Y-nya positif. Dan seperti itu. Berarti 1, 1. Dan setiap satu titik Y berpasangan dengan tepat satu titik X. Ini juga begitu ya, kalau Y-nya 1 berarti X-nya cuma 1, tidak ada 2. Kalau di sini, kalau yang pertama, satu titik X berpasangan tepat satu titik Y. X-nya 1, X-nya minus berarti di sini cuma ada 1. Oke, X-nya positif ada titik di sini berarti Y-nya cuma 1. Oke, berarti untuk yang berikutnya, satu titik Y berpasangan dengan tepat satu titik X. Kalau Y-nya ada positif di sini, berarti X-nya ada 2. Nanti yaitu minus dan juga positif, berarti dia tidak tepat 1 ya. Bisa lebih dari 1 untuk yang pernyataan kedua, grafik yang kedua. Nah, sebuah fungsi disebut fungsi satu-satu bila untuk setiap titik Y berpasangan hanya dengan satu titik X. Berarti yang fungsi satu-satu ini bukan fungsi satu-satu, sedangkan yang ini adalah fungsi satu-satu. Nah, itu juga bisa kita tulis dengan fungsi f bersifat satu-satu jika dan hanya jika f monoton murni. Misalkan f adalah fungsi satu-satu, kita definisikan fungsi baru yang dinamakan fungsi inverse. Ya, fungsi inverse ini disimbolkan dengan f pangkat minus 1. Dengan aturan, jika f pangkat minus 1, x-nya tadi diisi b, maka hasilnya a, berarti nanti kita tahu jika f a berarti hasilnya adalah b. Jadi kebalikannya ya. Perhatikan pada aturan fungsi di atas. B merupakan anggota himpunan bilangan range atau bilangan hasil untuk yang fungsi f. Dan A adalah anggota himpunan bilangan domain pada fungsi f. Secara umum, domain dari fungsi inverse-nya, yang f tadi, f inverse, adalah range dari fungsi f-nya. Dan range dari fungsi f itu adalah hasil dari domain dari fungsi f. Berarti kita bisa menuliskan inverse dari fungsi fa itu hasilnya akan a, dan fungsi dari inverse fungsi b itu hasilnya adalah b. Nah, fungsi y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 mempunyai inverse dengan aturan f inverse y sama dengan akar pangkat 3 y akar pangkat 3 dari Y. Karena apa? Dari sini kan kita tahu bahwa kalau misalkan ini berarti Y sama dengan X pangkat 3. Sekarang kalau kita mau bikin X sama dengan, berarti kan X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Nah, F inverse dari Y itu adalah X-nya itu tadi ya. Jadi di sini F inverse bisa saja sama dengan X. Nah, fungsi yang kedua yaitu x kuadrat itu tidak mempunyai inverse karena bukan fungsi satu-satu karena y-nya tadi tidak tepat satu. Kalau dari sini kan kita tahu bahwa nanti hasil x-nya adalah sama dengan plus dan minus akar dari x. Jadi ada 2. Berarti bukan fungsi satu-satu, maka inverse-nya nggak ada ya. Catatan penulisan nama perubahan atau variabel pada fungsi inverse tidak harus menggunakan huruf Y, boleh saja menggunakan sembarang simbol. Misalkan F inverse T atau F inverse X dan sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan adalah formula dari aturan tersebut. Nah, kita bisa juga mendapatkan langkah-langkah untuk mendapatkan inverse dari fungsi. Yang pertama adalah selesaikan persamaan Y sama dengan Fx untuk X dalam bentuk Y. Jadi seperti yang saya tadi katakan bahwa ini kan Y sama dengan fungsi dari X ya. Kemudian nanti
Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan X sama dengan fungsi dari Y. Berarti X itu adalah inverse. Kemudian gunakan F inverse Y untuk menamai ekspresi yang dihasilkan karena nanti di sini adalah fungsi dari Y. Gantilah Y dengan X untuk mendapatkan rumus untuk F inverse X. Jadi ini nggak harus X atau nggak harus Y. Bisa jadi yang lainnya nggak masalah. Cuman jangan sampai kalian bingung ya. Contohnya tunjukkan bahwa Fx sama dengan 2x plus 6 memiliki inverse. Kemudian temukan inverse-nya serta tunjukkan bahwa f inverse dari fungsi fx sama dengan x dan f fungsi dari fungsi inverse y adalah y. Jawabannya fx merupakan fungsi naik sehingga memiliki inverse. Baru kita lakukan nanti ya, ini y sama dengan 2x plus 6 dan kita tahu 6 ini pindah ruas ke sini berarti y minus 6 dan 2 pindah ruas menjadi dibagi. Sehingga kita tahu X-nya sama dengan Y min 6 bagi 2. Ini merupakan fungsi inverse dari Y. Nah, kita masukkan fungsi inverse dari Fx, yaitu inverse dulu, kemudian Fx-nya adalah 2X min 6, 2X plus 6, ya. Kemudian hasil inverse-nya adalah ini, baru kita masukkan 2x plus 6 ini ke dalam Y. Berarti 2x plus 6 dikurangi 6 dibagi dengan 2. Berarti dari sini ini bisa habis, 2 bagi 2 habis, sisanya adalah X. Berarti terbukti yang pertama. Untuk yang kedua, fungsi dari fungsi inverse Y akan sama dengan Y, ya. Berarti fungsi inverse dari Y itu adalah ini, Y minus 6 per 2, kemudian F-nya adalah 2X plus 6, berarti X-nya diganti Y min 6 per 2, berarti 2 dikali Y min 6 per 2 ditambahkan dengan X, ya, ditambahkan dengan X. Ini bisa dicoret, berarti Y minus 6 plus 6, min 6 plus 6-nya 0, berarti sisanya adalah Y. Berarti terbukti untuk yang sifat kedua. Untuk menggambar grafik fungsi dan inverse-nya, misalkan diberikan grafik dari fungsi fx, kita akan menggambarkan grafik fungsi inverse-nya pada koordinat yang sama. Dengan demikian, f dan f inverse, keduanya kita tuliskan dalam variabel yang sama yaitu x. Misalkan titik A, B pada grafik fx, maka titik B, A itu akan berada pada grafik f inverse atau fungsi inverse ya. Jadi di sini yang sebelah kiri ini. Ini adalah titik x, a. Berarti ini punyanya yang fungsi biasa. Kalau ini adalah titik b, a. Berarti dia adalah yang fungsi inverse. Begitu pula kalau kita menggambarkan grafik kan enak kalau misalkan ada dua titik. Berarti kita ambil lagi titik c, d. Berarti punya inverse-nya adalah d, c. Dengan demikian grafik f inverse dapat diperoleh dari grafik fx yang dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Jadi dari sini nanti kalau misalkan ini adalah suatu fungsi dicerminkan terhadap y sama dengan x, hasilnya adalah f inverse. Jadi dia cerminannya terhadap y sama dengan x. Untuk turunan fungsi inverse akan ditinjau hubungan turunan fungsi dengan turunan fungsi inverse-nya. Pada gambar di samping kita diberikan garis lurus fx ya yang melalui titik A, B dan C, D. Fungsi inverse-nya ini dia juga garis lurus karena dicerminkan terhadap y sama dengan x. Berarti titiknya akan berubah dari A, B menjadi B, A, dari C, D menjadi D, C. Sehingga gradien dari fungsi f itu kita bisa hitung M1 sama dengan B min D per A min C. Sedangkan gradien untuk fungsi inverse-nya adalah A min C per B min D. Berarti kita tahu bahwa dia adalah 1 per M1 atau gradien dari fungsi yang awal. Dan demikian bila A, B pada grafik F, maka turunan pertama dari fungsi inverse B adalah 1 per turunan dari A ya. Ini batas bawah, ini batas atasnya. Sekarang kita perhatikan untuk fungsi sembarang fx ya. Tadi kan fungsi lurus, sekarang fungsi yang sembarang.
Seperti ini. Terhadap fungsi f, kemiringan garis singgung A, B adalah kemiringan garis P. Ya, ini garis P yaitu f aksen A. Terhadap grafik f inverse garis singgung B, A atau garis Q merupakan cerminan dari garis P terhadap garis Y sama dengan X. Berdasarkan yang halaman sebelumnya, kita tahu bahwa turunan pertama dari f inverse B sama dengan 1 f aksen atau turunan dari fungsi A. Misalkan, jadi kita tahu misalkan X, Y pada grafik fungsi f, maka f inverse turunannya adalah 1 per f aksen atau fungsi turunan pertama fungsi dari X, atau dapat dituliskan dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Contoh hitung turunan pertama dari fungsi inverse yang dimasukkan nanti hasilnya 4 dari fungsi y sama dengan x pangkat 5 plus 2x plus 1. Jawabannya, karena kita tahu ini, berarti kita turunkan terlebih dahulu, karena kita nanti pasti butuh turunannya, ya kan? Karena di sini tadi kita naik ke atas. Nah, turunan pertama dari fungsi inverse y adalah 1 per turunan fungsi x. Nah, berarti ini kita harus cari turunan fungsi x, fungsi y sama dengannya ini. Turunan pertamanya berarti kita bisa tahu 5 kali x pangkat 4, ini sisa 2, kemudian ini 0, berarti ini ya, betul. Kemudian kita buat y-nya sama dengan 4, karena ini masukkan 4, berarti ya, nah 4 sama dengan x pangkat 5 plus 2x plus 1, jadikan satu ruas, berarti dia pindah sini, pindah minus 4, berarti min 4 plus 1 adalah minus 3 sama dengan 0, berarti di sini kita tahu bahwa x-nya sama dengan 1. Baru nanti di sini adalah 1 per f aksen, itu kita masukkan 1. Jadi 5 x pangkat 4 plus 1 di mana x-nya sama dengan 1, itu hasilnya adalah 1 per 7. Sekian dulu untuk bagian ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa untuk bagian berikutnya.